bisa matiin enggak kan? Oh ya, muncul ya. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat. Kita boleh menikmati kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kita. Kita bersyukur satu minggu kita lewati, ya kita sudah ada di penghujung minggu ini lagi, kita ada di akhir pekan lagi. Kita bersyukur karena kita percaya pemeliharaan Tuhan itu sempurna, penyertaan Tuhan itu ajaib, perlindungannya nyata dalam hidup kita. Sebab itu pagi hari ini kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kasih setia Tuhan yang terus berlimpah dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kami boleh menikmati kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Kami boleh menikmati kebaikan dan kemurahan-Mu yang tiada berkesudahan dalam hidup kami. Kami berterima kasih karena Engkau baik bagi kami. Karena kami percaya kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah. Semua karena pemeliharaan-Mu. Semua karena penyertaan-Mu. Semua karena perlindungan-Mu yang terus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Siaga kabar semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.
cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari dari kawal katakan semusim berlalu. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Amin. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Bapa, buat pemeliharaan-Mu yang ajaib. Kami bersyukur, kami sembah, kami sembah, kami muliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, kami sembah, kami sembah, kami puji Engkau, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Engkau baik.
Engkau satu-satunya dalam hidup kami. Tiada yang sama seperti-Mu Tuhan. Tiada yang lain, hanya Engkau. Haleluya, haleluya. Betapa hati kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur sebab penyertaan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Dengan iman mereka katakan sekali lagi, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Ini pengakuan kami kepadamu pagi hari ini. Sungguh penyertaan-Mu itu ajaib dalam hidup kami Tuhan. Pemeliharaanmu itu sempurna bagi kami. Perlindunganmu itu teguh bagi kami. Sebab itu kami bersyukur dan kami menikmati arti kehadiranmu dalam hidup kami. Karena kami percaya sesungguhnya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Sebab sedetik pun Engkau tidak pernah tertidur. Sedetik pun Engkau tidak pernah terlelap. Engkau selalu berjaga-jaga atas hidup kami. Karena Engkau sangat mengasihi kami. Sebab itu kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami berterima kasih. Kami aman di dalam-Mu. Dalam segala keadaan kami. Karena kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Sebab itu kami aman di dalam-Mu. Dan firman-Mu di dalam kami. Sehingga hati kami tetap tinggal tenang dan percaya kepadamu. Sebab kesetiaan-Mu sungguh telah teruji di sepanjang umur hidup kami. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami
Kami membuka hati kami lagi untuk kebenaran firman-Mu. Dan hanya untuk kebenaran firman-Mu, Tuhan. Sebab itu Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti. Tolong kami untuk memahami. Sehingga kami mempercayai firman-Mu. Sehingga firman-Mu menjadi respon otomatis kami lakukan dalam hidup ini. Dalam nama Yesus Tuhan kami sambut firman-Mu pagi ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Amli. Ya, selamat pagi semuanya. Salam. Ya, hari ini saat teduh kita dari Matius 19 ayat 4 sampai ayat 8. Judulnya perceraian. Nah, saudara, saya di sini mungkin tidak lebih layak ya untuk bicara tentang pernikahan. Banyak yang sudah lebih tua pernikahannya ya dari kami. Kami baru 21 tahun. Mungkin ada Ibu Teti, Ibu Miryanti, dan yang lainnya mungkin sudah jauh lebih lama dari kami. Tetapi yang mau kita pelajari ya hari ini bukan berapa lama kita, bukan berarti setelah kita lama menikah sudah mengertilah kita prinsip-prinsip pernikahan. Kadang-kala banyak orang menikah tanpa punya konsep yang benar, saudara, tentang pernikahan dan tentang perceraian. Kita mau belajar pada hari ini, saudaraku. Saya baca ya Matius 19 ayat 4. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan ayat kelima, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Nah, saudaraku, ini sebagian dari perikop tentang perceraian ya judulnya. Nah, waktu itu orang Farisi datang kepada Yesus untuk mencobai mereka. Nah, dengan pertanyaan, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, seperti yang kita baca tadi, tidak tahukah kamu bahwa Ia menciptakan manusia sejak semula dan menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Nah, saudaraku yang terkasih, di sini adalah prinsip-prinsip dari firman Tuhan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri tentang perceraian. Nah, perceraian itu tidak boleh sama sekali. Perceraian itu tidak boleh sama sekali, apapun alasannya, kecuali oleh kematian. Itu berpisah, saudara ya, bukan bercerai. Nah, lalu di sini dikatakan, tidakkah kamu baca bahwa Ia menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Nah, di sini juga, saudaraku, tertulis konsep yang sangat jelas bahwa Alkitab tidak mengakui, tidak membenarkan pernikahan sesama jenis. Ya, kita tegas menolaknya. Mau itu orang ribut karena hak asasi manusia, kebebasan dan segala macamnya, terserah mereka lah situ. Tapi Alkitab menyatakan LGBT tidak boleh, saudaraku, karena pada mulanya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dan mereka bersatu, dikatakan. Laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, konsep pernikahan juga, saudaraku, bahwa laki-laki dan juga perempuan ya akan meninggalkan ayah dan ibunya.
dan bersatu dengan istrinya. Nah, yang saya dapatkan di sini saudaraku bahwa seorang pria ketika dia mau menikah, dia harus berani tinggalkan ayahnya dan ibunya. Begitu juga sih dengan yang wanita ya. Artinya apa saudaraku? Artinya ini bicara prioritas saudaraku. Ini bicara prioritas. Kadangkala kita sering sekali saya mungkin nggak cocok juga ngomong seperti ini saudara, karena saya belum punya mantu atau punya Hela dengan punya Paromain, belum punya saudaraku. Tetapi banyak sekali orang tua yang tidak ingin melepaskan anaknya atau anak perempuannya ketika mereka setelah mereka menikah, ya, pengen menguasai, pengen mengatur dan segala macamnya. Tetapi firman Tuhan hari ini menegaskan bahwa akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Nah, jika demikian saudaraku, menurut saya, ini baru dapat nih ilhamnya saudaraku. Marilah kita sebagai suami istri saling mengasihi saudara. Karena apa? Karena anak kita pasti akan meninggalkan kita. Karena dia akan membentuk keluarga yang baru. Nah, kalau pernikahan kita isinya cuman selisih pendapat terus, bertengkar terus, konflik terus, saudara, nggak ada indahnya lah pernikahan kita, rumah tangga kita kalau seperti itu. Kalau seperti kami 21 tahun, mungkin anak kami 5 atau 7 tahun lagi akan menikah. Ya, berarti saudaraku akan ditinggalkannya kami. Dan kalau tidak dimulai dari sekarang untuk saling mengerti, saling merendahkan hati, saling itu saudara, siapa lagi kawan kita saudara? Apakah mungkin bapak-bapak selama ini asik dengan hobinya sendiri? Nah, pria ini kan kadang asik dengan hobinya sendiri ya saudaraku, asik dengan temannya sendiri. Nah, yang wanita juga mungkin seperti itu, yang istri saudaraku. Nah, pelajaran hari ini adalah mengingatkan kita bahwa kita akan ditinggalkan oleh anak-anak kita kelak. Oleh karena itu, mari kita memperbaiki kualitas di dalam pernikahan kita, saudara. Mungkin kita sudah agak tua-tua ini di sini ya, saudaraku. 40-50 tahun ke atas. Nah, mari kita memperbaiki kualitas pernikahan kita. Di pernikahan itu intinya ada 3, saudaraku. Komunikasi, seks, dan keuangan, saudaraku. Nah, di mana kita titik yang paling lemah? Di situ yang harus kita perbaiki, saudaraku. Di komunikasi kah? Di keuangan kah? Atau di seksnya, saudaraku? Nah, jadi ini perlu sekali kita masih bisa memperbaiki diri selama kita masih hidup ya, saudaraku. Nah, jadi dikatakan bahwa kita akan ditinggalkan oleh anak kita. Nah, jadi bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, kita ini suami istri ini satu daging, saudaraku. Satu daging itu kalau misalnya sudah bersatu tidak akan mungkin bisa dipisahkan. Tidak akan mungkin kecuali oleh kematian. Mau itu dipisahkan oleh, mau itu pengadilan manusia, mau itu oleh budaya, mau itu oleh karakter kita yang tidak cocok, saudaraku. Nggak ada lagi kata boleh. Kalau orang Medan bilang cop-cop ya, ecek-ecek tadi. Nggak jadi pernikahan, nggak jadi test drive, nggak bisa, saudaraku. Ketika kita sudah diberkati, tidak ada kata mundur. Tidak ada kata mundur, saudaraku. Yang ada adalah kita maju, kita belajar bergandengan tangan, belajar menyamakan persepsi yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang saling merendahkan hati. Ya, banyak hal yang kita pelajari di pernikahan, saudara. Kalau saya dengan suami karakternya beda, saudara. Saya mungkin bukan sedikit ya, banyak, saudara, meledak-meledak atau to the point kalau ngomong dan segala macam. Kalau suami saya kelok baru sampai, saudara. Kalau saya jalan bus, main terabas, saudaraku. Tapi ya apa ya, saudara? Banyak belajar, banyak konflik, tidak banyak, saudaraku. Tapi banyak belajar, saling merendahkan hati, saling merendahkan diri, saling cepat minta maaf. Kalau dulu saya agak susah minta maaf, saudaraku. Tapi ya
Tuhan bilang suatu kali, Tuhan ngomong gini, mau sampai kapan hidupmu seperti ini? Ketika konflik ya saudara, Tuhan bilang, mau sampai kapan hidupmu seperti ini? Apakah kau akan terus menerus sampai engkau mati? Kau nikmatilah. Ketika kalian konflik, kau diam terus, tidak pernah mau minta maaf lebih dulu. Terus saya bilang, iya ya Tuhan, umur udah hampir 50, ini udah gak lama ya saudara, hampir 50. Kenapa lah begini-begini aja nggak naik kelas gitu istilahnya. Akhirnya saya datangi suami saya, peluk, saya minta maaf saudara, dan itu sudah lumayan sering saya lakukan. Nah suami yang agak jarang melakukannya lagi saudara, karena mungkin dia nunggu saya ya saudara. Ya, nah saudaraku, nah kita menjadi satu daging yang tidak bisa dipisahkan lagi oleh apapun, saudaraku, oleh apapun, oleh karakternya, oleh kelakuannya. Ya saya salut ya maksudnya dengan istrinya Hengki, dengan istrinya Along, kuat ya, artinya kuat mereka menghadapi suami ketika suami belum sungguh-sungguh dalam Tuhan atau sedang dalam keadaan terjatuh. Luar biasa, ada kasih karunia khusus lah ya bagi kita yang mau mempertahankan keluarga kita. Saya jujur, saya angkat tangan. Mungkin kalau saya seperti itu, dalam kondisi seperti ini, itu saudara mungkin jatuh bangun juga untuk seperti itu, saudara, untuk bisa kuat seperti istri Hengki dengan Along. Tapi percaya, kita punya kasih karunia. Tuhan melimpahkan kasih karunia kepada kita, saudara. Ketika kita mau mengerjakan apa yang sudah menjadi bagian kita di dalam kerajaan Allah. Nah, dikatakan lagi saudara, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, ini yang saya bilang tadi saudaraku, tidak boleh diceraikan manusia. Tidak boleh diceraikan apa kata ibumu, apa kata bapakmu, apa kata sio-sio kita, apa kata feng shui, apalah saudara, pokoknya tidak boleh saudara. Ya, tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Makanya saudara, kita nggak bisa lagi, kalau yang mau saya sampaikan ini tidak bisa lagi kita lakukan. Untuk anak-anak kita, untuk orang-orang yang ada di komsel yang belum menikah, sebelum menikah, kenali pasangan, berdoa untuk yang sepadan, bukan hanya seiman saudaraku, sepadan. Kalau nggak sepadan itu payah, yang satu di atas, yang satu di bawah tuh narik yang dari bawah ke atas itu susah saudaraku. Nah, saudaraku, ke anak-anak kita ajarin prinsip-prinsip pernikahan. Kita ajarin bahwa tujuan Tuhan dalam pernikahan itu apa, saudaraku. Jadi dikatakan apa yang sudah dipersatukan manusia tidak boleh dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Mau pendapat manusia apapun itu saudara, tidak boleh saudaraku. Kalau katanya sial dapat suami seperti itu, nikmatilah kesialan kita saudara. Nggak bisa, nggak boleh lagi kata mundur. Gitu saudara. Misalnya kasus Ahok, itu tidak boleh saudaraku. Sekalipun kedapatan berzina, tapi kalau waktu saya baca dikatakan kecuali berzina di Markus tidak ada ditulis kecuali berzina saudaraku, hanya di Matius yang dikatakan kecuali berzina boleh diceraikan. Dan kalau menurut keterangan Pak Edilio itu pada waktu masa pertunangan. Nah, jadi saudaraku, apapun alasan, karena firman Tuhan bilang, karena itu ayat berapa saudaraku ya? Ayat 8 dikatakan, karena ketegaran hatimu lah Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Sejak semula tidaklah demikian. Saya memang anti saudara dengan perceraian saudara. Oh, ya anti karena firman Tuhan saudaraku. Firman Tuhan yang ajarkan. Apapun ceritanya tidak berkecuali dia tidak diberkati di gereja. Karena Kristus dan jemaat tidak ada menjadi saksi. Dan Kristus tidak ada di pernikahan mereka. Kalau itu terserah saudara, nggak tahu ajarannya. Tapi ketika dia ada di gereja, diberkati dalam nama Yesus, dan Yesus ada di dalam pernikahan itu, tidak ada kata cerai saudaraku. Nah, jadi dari sejak semula tidaklah demikian. Jadi Allah tidak merancangkan perceraian. Allah bukan tidak menginginkan kalau misalnya tangga sebelah Allah membenci perceraian, tetapi
tetapi ya apa boleh buat kira-kira begitu. Nggak bisa saudara, nggak boleh. Kalau bagi Allah tidak ada yang oh kalau kondisi kayak anu bolehlah, kalau kondisi seperti itu ya bolehlah, nggak boleh saudara kalau soal pernikahan. Karena itu diumpamakan kalau di Efesus 5 ayat berapa itu dikatakan, Efesus 3 berapa? Dikatakan bahwa suami itu kepala istri seperti Kristus dengan jemaat. Jadi tidak mungkin dipisahkan Kristus itu dengan jemaat, saudaraku. Jemaat yang adalah tubuhnya. Nah sama, kita tidak bisa dipisahkan. Kepala dengan tubuh tidak bisa dipisahkan. Jadi saudaraku, mari kita pelajari hari ini bahwa prinsip-prinsip Alkitab yang Tuhan Yesus ajarkan, bahwa dari sejak semula Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Ya, tidak ada pernikahan sejenis. Kedua, bahwa apalagi dikatakan bahwa laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya. Yang ketiga, mereka tidak dua lagi tapi menjadi satu. Nah, saudaraku, ketika ada keputusan-keputusan untuk tentang orang tua, harus diskusi dengan istri. Harus diskusi dengan istri, saudaraku. Prioritas kita adalah keluarga inti kita. Apakah kita tidak mengasihi orang tua? Mengasihi, saudara. Tapi dengan tidak mengorbankan keluarga inti, istri dan anak-anak. Dengan tidak mengorbankan itu, saudaraku. Ya, percayalah ketika ada kesepakatan di dalam hal untuk ke orang tua kita, ada berkat yang menyertai kita. Bukan berarti tidak sayang, oh anak durhaka, bukan saudara, bukan anak durhaka. Lihat kasusnya ya saudaraku, lihat kasusnya. Seperti itu. Nah jadi perceraian tidak diperbolehkan. Sangat-sangat tidak diperbolehkan. Dapat pasangan seperti yang sekarang ini saudara ya sudah nikmati. Hiduplah dengan kasih karunia Tuhan. Bertolong-tolonganlah saudaraku. Gampang nggak gampang saudara? Apakah di pernikahan kami pernah ingin bercerai? Pernah saudaraku? Pernah. Ada 2 kali mungkin ucapan itu terucap. Ya bukan dari saya saudara. Artinya saya memang pegang teguh karena kemarin sebelum menikah ikut prinsip BPN ya, bimbingan pranikah saudara ya. Dan waktu baru nikah melayani di Medan kami pun yang melakukan bimbingan pranikah. Jadi pengen meninggalkan, pengen saudara, pengen lari saudaraku. Kalau gitu baik Pak Ramli ya saudara, mungkin saya lah yang nggak baik. Tapi saudara ketika pengen lari saudara, Tuhan bilang, oke, kau bisa lari, tapi kau akan lihat anak-anakmu pun akan melakukannya di dalam rumah tangga mereka. Apalah gunanya kau hidup kalau sama, maksudnya kalau apa yang kau lakukan sekarang akan dilakukan oleh anak-anakmu. Saudara, waktu Tuhan ngomong gitu di hati saya bilang, iya Tuhan, aku mengalah lah demi anak-anakku. Jujur saudara, demi anak-anak saya bilang. Karena anak-anak itu teladannya apa saudara? Apa yang dia lihat, bukan apa yang dia dengar. Apa yang dia lihat. Jadi saudaraku, masih panjang. Mungkin kita menikah umur 30 tahun. Tetapi kita meninggal 70 tahun. Lebih lama kita hidup waktu menikah daripada waktu melajang. Jadi kalau kita tidak bangun rumah tangga kita akan menjadi Taman Eden, saudara, bukan Taman Eden. Nah, jadi saudaraku, mari mungkin kita sudah tua-tua di sini. Sudah tua ya maksudnya gitu. Jadi masih adalah kesempatan selama kita hidup, kita perbaiki. Mungkin berapa puluh tahun lagi, mungkin berapa tahun lagi, kita perbaiki, saudara. Apa yang perlu kita perbaiki? Apakah komunikasi kita? Apakah keuangan kita masalah di keuangan? Apakah masalah di seks, saudaraku? Mari kita perbaiki sama-sama. Kita lah yang paling tahu dengan suami di mana titik lemah kita, saudaraku. Kira-kira itu yang mau saya bagikan. Silahkan mau ditambahin, siapa yang mau nambahin. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Oke, terima kasih Bu Amri. Nah, pagi hari ini kita sudah diingatkan lagi prinsip-prinsip pernikahan. Nah, jadi yang kalimat terakhir dan yang saya sering katakan kalau BPN, jadi pernikahan Kristen itu bukan tidak boleh bercerai, tapi tidak bisa bercerai.
Karena gambarannya seperti Ibu Ramli tadi bilang, seperti Kristus dan jemaatnya, kepala dan tubuh itu tidak bisa, bukan tidak boleh, tidak bisa diceraikan. Bahkan ikatan pernikahan itu kan satu daging. Kalau dengan anak kan satu darah. Nah, kalau darah itu bisa dipisah-pisah. Contoh kemarin Hengki donor, plasmanya aja diambil bisa dipisah. Nanti trombositnya bisa, leukositnya bisa. Nah, kalau daging begitu dipisah, terjadi pertumpahan darah. Nah, ikatan suami istri itu satu daging. Ikatan orang tua anak itu satu darah. Makanya firman Tuhan bilang, anak pun akan bisa meninggalkan kita. Bahkan tentu seperti prinsip yang Ibu Rami tadi katakan, kalau zaman sekarang anak kadang SMA sudah meninggalkan kita, tapi tetap di bawah otoritas kita. Tapi kalau anak meninggalkan kita karena sebuah pernikahan, ya lagi ini kan bukan bicara tentang secara fisik. Bisa saja anak mantu kita masih tinggal serumah. Tapi mereka harus mandiri. Orang tua tidak boleh ngerecokin. Orang tua hanya sebagai pengamat dan penasehat. Sehingga rumah tangga mereka langgeng. Nah, tapi prinsip-prinsip yang tadi katakan ada kata kunci yang pertama itu adalah dari semula. Nah, itu kata kuncinya. Bahwa Tuhan itu inisiator pernikahan, dan dari semula itu juga Tuhan sudah katakan apa yang sudah Tuhan persatukan tidak boleh atau tidak bisa diceraikan. Dari semula. Nah, pagi hari ini kita akan lebih fokus kepada kenapa sih terjadinya perceraian. Nah, ayat yang berikutnya tadi, kata Yesus, karena ketegaran hatimu. Nah, yuk kita mau sama-sama cek hati kita. Kita ini masih tegar nggak hati? Masih ego nggak? Nah, makanya hari-hari ini kan saya sedang khotbah tentang bertekun dalam persekutuan. Filipi pasal 2 ayat 5 katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh, nah kata kuncinya menaruh, pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Masalahnya seringkali kita itu tidak menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Yang kita pakai itu pikiran kita sendiri dan perasaan kita sendiri. Makanya pria pakai pikirannya sendiri, wanita pakai perasaannya sendiri, suami istri. Akhirnya konflik. Karena nggak sama-sama menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Hatinya tegar. Nah, padahal seperti Ibu Rami tadi katakan, dan ini juga statement yang selalu saya katakan berulang-ulang. Hidup itu cuma sekali. Hidup itu singkat dan cepat. Nikmatilah hidup itu, apalagi hidup berumah tangga. Yang seperti Ibu Rami tadi katakan, kalaupun kita nikahnya udah umur 30, terus nikah sudah 40, ya masa nggak bisa dinikmati sih Bapak Ibu? Kenapa nggak bisa dinikmati? Itu karena ketegaran hati. Nah, tapi balik-balik ada prinsip kenapa kita nggak bisa bercerai. Ya mungkin seperti kasus Ibu Rami, ya nggak apa-apa pemahaman. Tapi saya pernah nasihati seorang istri, ketika dia udah ngomong, Pak, ini udah bulat lah Pak. Pokoknya nak cerai itulah. Selama ini aku bertahan demi anak, demi ini, demi mertua. Awalnya demi mertua, terus kemudian demi anak. Maka saya bilang, makanya ingat, kamu nggak bisa bercerai itu hanya satu alasannya. Karena firman Tuhan yang ngomong nggak boleh. Kalau kamu selama ini bertahan karena menghargai orang tua dan mertua, berarti kalau nanti mertua dan orang tuamu meninggal, kamu boleh cerai dong. Kalau demi anak, oh kasihan masih kecil-kecil, nanti anakmu sudah besar, sudah dewasa, bisa mandiri kerja, boleh cerai dong. Nah makanya saya bilang, kamu itu nggak boleh cerai dan nggak bisa cerai, itu bukan karena mertua, bukan karena orang tua, bukan karena anak. Tapi karena firman Tuhan, balik-balik ke firman Tuhan. Nah, artinya, oh iya ya. Nah, karena kan ya mungkin nggak apa-apa, rata-rata orang seperti itu. Kenapa nggak bercerai? Bertahan. Ku coba bertahan, tapi nyesek terus tiap hari. Karena nggak mau bercerai, alasannya itu tadi. Demi orang tua lah, nanti apa kata dunia, kasihan orang tua, karena anaknya bercerai. Atau demi anak. It's okay, banyak alasan seperti itu. Tapi saya mau menegaskan hari ini, Bapak Ibu nggak boleh dan tidak bisa bercerai itu alasannya satu, firman Tuhan. Nah kalau engkau bercerai, engkau melawan Tuhan. Ya makanya yang perlu kita beresin adalah
ketegaran hati kita. Dan harusnya rumah tangga itu dinikmati Bapak Ibu, bukan cuma bertahan. Kalau bertahan tuh lama-lama bisa KO. Makanya di pikiran dan perasaan Kristus yang kelima, saya belum khotbahin, tapi berkali-kali saya sudah ajarin. Yesus tidak pernah mengajar kita mengalah. Enggak. Kalau Bapak Ibu mengalah itu nyesek. Karena mengalah itu pasti karena terpaksa atau dipaksa keadaan, dipaksa orang. Yesus mengajar kita itu rela berkorban. Menerima pasangan kita apa adanya. Nah, saya berulang-ulang, walaupun prakteknya itu sama loh Bapak Ibu. Mengalah dan rela berkorban itu praktek teknisnya sama. Tapi sangat bertolak belakang di sikap hatinya. Seperti yang saya contoh berulang-ulang. Anak sulung kenapa kebanyakan kepahitan sama orang tua? Karena dari kecil dipaksa mengalah terus. Kau itu udah besar, ngalah sama adik, bagi kue itu. Nah, padahal harusnya kita ajar dia rela berkorban supaya kue itu dibagi. Teknisnya kue itu akan tetap dibagi, Bapak Ibu. Tapi dia karena rela berkorban. Dan itu kan harus diajar berulang-ulang. Ketika kita ajarin, ayo rela berkorban dong, berbagi dengan saudara. Enggak. Nah, kita ajarin kecil, oke. Koko belum mau bagi, Dedek sabar, Dedek tidak boleh marah, Dedek tidak boleh tuntut. Nah, kita ajarin sampai anak-anak kita itu bukan mengalah, tapi rela berkorban. Nah, suami istri juga kayak gitu. Jangan tegar hati, tapi sama-sama rela berkorban, mati ego. Nah, itu saja sih yang mau saya sampaikan. Jadi prinsip-prinsipnya tuh sejak semula, ingat. Sejak semula tidaklah demikian, nggak boleh bercerai. Nah, jadi yuk kita lebih fokus kepada hati kita yang masih tegar, ayo bertobat. Yuk Ibu Mirianti silakan. Aduh, menarik ini ya. Jadi memang benar tuh Pak. Kalau kehidupan perkawinan itu harus dinikmati. Sekarang saya dan suami tinggal berdua ya. Berdua benar-benar itu sebenarnya sejak COVID ini, karena kami memutuskan tinggal di Taman Dayu berdua saja. Wah, ternyata hidup berdua saja itu sangat menyenangkan, Bapak Ibu. Gak percaya, seneng deh. Orang yang kita kasihi kan dekat terus sama kita kan. Kalau tadi dikatakan kita itu suami dan istri ya, laki perempuan dalam kehidupan rumah tangga, perkawinan itu dikehendaki Tuhan itu sejak karya penciptaan ya. Sejak hari ke-6. Nah, itu. Coba bayangkan Bapak Ibu. Kan itu sudah dari dahulu kala ya. Tapi jangan salah Bapak Ibu. Iblis itu juga sudah tua banget. Dia tahu apa kelemahan-kelemahan manusia. Hawa aja tahu dia kelemahannya kan. Apalagi kita yang sekarang yang banyak sarana gadget dan sebagainya. Wah, iblis sangat tahu. Maka bagaimana kita menjaga perkawinan kita? Tadi kalau dalam pelajaran pernikahan ya, pranikah kayaknya ya, bimbingan itu ada 3 hal, yaitu komunikasi, seks, dan keuangan. Bapak Ibu, ini mohon maaf ya, yang belum menikah ya. Dengerin aja, tapi itu baik. Jadi komunikasi itu begini Bapak Ibu. Kan kita beda nih, suami dari keluarganya sana punya tabiat dan lingkungan berbeda sama kita ya. Kita juga begitu, kadang adalah macam saya juga, ini bawaannya itu ceplas-ceplos gitu, itu bawaannya. Nah, sedangkan dari sana mungkin dipendam gitu.
tapi nanti lama-lama meledak gitu ya. Nah, itu harus dipahami. Dan bagaimana caranya? Ternyata firman Tuhan itu mengatakan begini, kalau kamu marah, ya, berkata-katalah dalam hatimu. Ada ya Pak, ayat firman-nya gitu ya. Jangan keluar dari mulut. Jadi saya itu mempraktekkan begitu. Kalau sudah suami bagaimana gitu ya, ngomong pros nggak karuan gitu. Saya diam aja, tapi hati saya ini saya ngomong loh. Hati saya ngomong. Kata-kata saya itu macam-macam. Ngomongnya itu, no Tuhan, tuh Tuhan. Dia ngomong begitu, bagaimana Tuhan gitu. Kadang kalau enggak, ya dia ngomong apa, saya jawab. Tapi di dalam hati kan dia nggak dengar, iya toh. Jadi tetap aja nggak ada pertengkaran gitu. Nah itu kalau marah saya ngomongnya di dalam hati, nggak keceplos gitu. Sedangkan kalau seks ya Bapak Ibu, nah ini yang saya bilang, yang belum menikah dengar aja, boleh tutup kuping. Ternyata kehidupan seksual itu sampai umur tua itu bisa Bapak Ibu. Nah apalagi Dokter Ramli kan tahu juga ya, Bapak Ibu yang memerlukan konsultasi, boleh konsultasi loh sama kita. Boleh ini, kehidupan seksual suami istri ini. Sampai tua Bapak Ibu itu kita harus menikmati juga. Karena itu karunia Tuhan. Dan itu hidup, kan Tuhan beberapa hari lalu, kalau nggak salah Pak Heri juga bilang, kalau kamu ingin merasakan surga, menikahlah. Nah, pernikahan itu, surganya itu pada saat, tadi kan Bu Ramli bilang, menjadi satu daging, iya kan? Nah, itu satu daging, itu ya hubungan seks, Bapak Ibu. Itu bisa dinikmati sampai tua, gitu. Ya, boleh konsultasi deh, siapa saja yang memerlukan. Nah, kalau keuangan, Bapak Ibu ya, keuangan, itu sesungguhnya sepenuh-penuhnya keuangan itu berkat dari Tuhan. Iya. Dari manapun asalnya. Kalau Bapak Ibu mungkin sudah tidak bekerja ya, sudah tidak mempunyai penghasilan, diberi oleh anak, ya udah terima, itu berkat. Ya. Nikmati berkat Tuhan. Ya. Jangan pikiran kita itu ingin yang aduh, ingin itu yang besar-besar yang nggak terjangkau, enggak. Karena makan itu yang paling diperlukan manusia hidup ya, makan minum ya. Kalau pakaian itu bolehlah bekas-bekas lah. Ya, kalau makan minum itu diperlukan kita hidup. Nah, itu ternyata kalau sudah usia ini sudah cukup kayak saya gini ya, makannya itu nggak banyak-banyak. Nasi putih itu paling cuma 2 sendok makan. Nah, sayur banyak, dan itu pun nggak 3 kali sehari gitu. Jadi keuangan ya puji Tuhan lah kalau yang masih bekerja, salah satu bekerja atau dua-duanya masih bekerja, memperoleh penghasilan uang kayak Pak Simon, Bu Simon kan sampai kapanpun penghasilannya masih ada, ya kan? Kalau pegawai macam saya nanti ada yang pensiun ya. Ya saya ya kebetulan sih Tuhan berkati dengan praktek di 3 tempat masih kan gitu. Kalau KARS Komisi Akreditasi Jalan ya masih kan gitu. Tapi saya pertama tadi katakan sekiranya kita tidak punya penghasilan, sudah tidak bisa bekerja menghasilkan apa-apa, pemberian anak itu kita harus syukuri karena itu berkat Tuhan. Itu yang saya ingin share pagi ini ya. Saya membuka konsultasi selain COVID juga kalau untuk Bapak Ibu semuanya ya. Terima kasih. Apalagi para wanita yang sudah lewat masa menopause boleh konsultasi karena selama hayat masih dikandung badan. Oke,
sebelum nanti mungkin tadi Caca mau sampaikan sesuatu atau Ibu Simon, ayat yang dimaksud oleh Ibu Medianti tadi itu Mazmur 4 ayat 4. Jadi kalau marah itu simpan di hati. Nah, ini bukan mendem jero ya Bapak Ibu ya, terus nyesek bukan. Artinya ketika marah itu jangan meledak-meledak gitu nah. Jangan berbuat dosa. Simpan dalam hati, kenapa? Karena di hati kita kan ada firman akan konfront. Nah, prinsipnya kita harus tunduk kepada firman sehingga kemarahan kita akan diredam. Nah, itu aja saya mau tambahkan penjelasan. Jadi kalau marah itu jangan meledak maksudnya. Simpan dalam hati, renungkan dulu. Dan biarlah firman yang menundukkan pikiran kemarahan kita. Itu prinsip. Dan saya sangat setuju firman Tuhan dan apa Ibu Medianti katakan. Makanya nggak meledak, nggak berantem terus. Oke, silakan Caca mau sampaikan sesuatu. Saya punya teman yang dia adalah konseling perkawinan. Dia itu bilang justru zaman terakhir ini, dulu itu kalau orang konseling cerai itu setelah menikah 20 tahun. Terus makin ke sini turun 15 tahun. Turun ke sini 10 tahun, kayak gitulah. Sampai yang zaman-zaman sekarang ini adalah zaman-zaman orang-orang yang menikah 1 tahun, 2 tahun minta cerai semua di akhir-akhir ini. Rekor yang kami konseling setengah tahun. Jadi aku ngerasa itu memang seperti Ibu Ramli atau saya bersyukur ada di sini ada keluarga-keluarga yang sudah yang udah lewat deh, udah ujiannya, maksudnya bukan hebat tapi sudah naik kelas lah. Saya yakin seperti Bu Ramli pun sudah melalui proses naik kelas kayak gitu, proses penyangkalan dirinya juga lewat. Jadi tapi anak sekarang ini saya lihat memang tidak mudah kalau udah bicara tentang bahwa nggak boleh cerai gitu loh. Memang tidak semudah telapak tangan tuh lah diapain sih Pak itu istilahnya. Memang sungguh-sungguh tidak mudah, apalagi pasangan. Saya Bu Meradi juga keluarganya aku ngeliat. Waktu aku dengar gitu ya, satu sisi aku ngeliat, iya ya, tapi ini pasangan-pasangan yang memang masih mau saling gitu ya mungkin. Atau mungkin dari keluarga kemarin baru ngobrol sama Ibu Simon, bagaimana juga dia ngadapin, dia bukan mengawini keluarga, bukan menikah Pak Simon aja, tapi keluarga besarnya itu mengalami satu tekanan batin yang luar biasa kan. Kalau saya siksaan batin itu dari siksaan batin karena perselingkuhan yang saya harus lihat berkali-kali, berselingkuh dengan orang terdekat saya, suami saya ketika orang terdekat kepercayaan saya, orang kepercayaan saya. Bukan itu saja, saya juga harus mengalami ketika ketahuan pun saya harus dipukul. Ketika saya pun dipukul, saya harus melayani dia lagi. Saya harus melayani seks bersama dengan suami saya. Saya mengalami trauma yang luar biasa gitu loh. Tapi di saat saya harus seks dengan suami saya harus meminta Tuhan tolong saya harus melayani suami saya malam ini gitu. Sampai harus begitu itu bukan. Itu betul-betul aku ngerasa itu kalau pasangan kita yang belum mengalami pertobatan itu memang bukanlah gampang, bukan cerita gampangnya aja lah. Jadi aku ngeliat, tapi apa ya poin yang aku dapat? Kenapa aku bisa lewat? Kemarin tadi malam kami ngobrol-ngobrol bersama dengan Air Hitam. Apa ya? Di saat orang-orang yang susah, pasti ada yang Tuhan kasih kekuatan. Nah, saya itu siapa? Jadi kenapa aku bisa lewat? Aku selalu ingat akan mertua saya. Jadi Tuhan kirim mertua saya untuk bisa kan satu rumah itu ada mertua saya. Jadi mertua saya yang selalu menolong saya juga ketika suami saya sudah keterlaluan misalnya kayak gitu. Jadi saya harus buka mata. Tuhan ini nggak adil kan kalau kita bicara. Jadi kalau ini bicara suami-suami yang masih kalau dimarahin diem, atau suami yang atau istri yang dimarahin dia diem marah-marahan sebatas itu masih oke lah. Tapi kalau sudah sangat luar biasa sampai ketekan batin dan segala macam itu kita tetap harus melihat kan di mana Tuhan ada kan. Kalau udah orang-orang demikian di mana nggak bisa ngelihat di mana Tuhan ada, benar nggak? Tapi tetap ada Tuhan ada kan. Kalau dalam kasus saya ada mertua saya. Nah,
Kalau cerita ada orang nggak ada mertua bagaimana? Saya nggak tahu cara Tuhan yang akan menolong setiap orang yang mengalami keluarga yang sangat sulit. Jadi pada saat saya juga mengalami saat yang sangat-sangat tidak bisa mengampuni suami saya. Tuhan bisa kirim teman baik saya. Ada satu masa Tuhan mengirim teman saya mengingatkan saya ketika saya bilang saya nggak sanggup. Sudah kesekian, ke-7, ke-8, 10 kali itu saya udah nggak sanggup melihat sendiri lagi, gitu kan? Seperti itu. Tapi teman saya ingetin saya, kamu mampu, Dorcas. Tuhan kasih kamu kekuatan. Saya nggak mampu minta maaf karena saya nggak salah. Saya gimana saya minta maaf? Saya bilang begitu. Saya nggak bisa. Teman saya dampingin saya, sini. Saya bilang dia damping saya bilang saya udah nggak, kayak gitu. Pasti akhirnya kan kalau ngerasain saya cerita seperti itu. Karena menemukan dia berselingkuh buku. Tapi saya harus minta maaf ke dia. Jadi waktu saya datang bersama dengan teman saya, meminta maaf suami saya dengan cueknya, apa kamu gitu, sudah salah masih mau apa kamu? Saya berlutut minta maaf. Tapi dia tetap bilang, apa kamu? Teman saya bersama dengan saya, supaya saya kuat, lutut saya bisa bertahan, memohon sama suami saya, dia ikut berlutut. Bukan saya bicara, ini cerita ekstrim, dia berlutut, dia bilang sama suami saya, lihat istri kamu sudah berlutut, kamu pun tidak mau minta, kamu pun nggak mau melihat, walaupun dia nggak salah. Saya pun berlutut di hadapan kamu, di hadapan Tuhan, supaya kamu mengerti bahwa saling itu. Tapi yang saya mau sampaikan ini bukan cerita saya, tapi aku ngerasa pendampingan orang-orang yang mengalami satu masa yang sangat sulit itu. Jadi memang kita nggak akan mudah. Kamu nggak boleh cerai. Nah itu perkataan nggak boleh cerai itu kepada orang yang ngalami itu bukan mudah. Pasti akan bertanya, kamu iya, suamimu baik, istrimu sabar, bla 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 kan tidak pikir orang ngalami. Tetapi pendampingan di masa-masa sekarang ini, kalau memang yang seperti Meli atau Pak Hengki yang sudah lewat seperti dampingi secara nyata itu kalau memang kita menemukan keluarga-keluarga yang demikian. Nggak mudah kita ceritakan yang baik tentang kepada mereka loh. Oh, saya begini. Waktu makin kita ngomong, dia makin tersiksa kalau orang yang kita nggak dampingin. Makin dia ngerasa bilang, kamu tuh nggak tahu saya segala gitu. Tapi pendampingan bersama dengan orang bermasalah di dalam keluarga itu butuh sekali. Saya cuma cerita seperti ini bukan maksud bahwa Tuhan tuh mengirimkan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk boleh menolong keluarga yang saat terakhir zaman akhir ini begitu banyak yang memang rusak, yang memang hancur. Kalau aku ngelihat memang zaman akhir ini kan bukankah iblis mau menghancurkan keluarga Kristen, sehingga kita tidak memang mudah untuk melatih karena kuasa iblis yang pekerjaan iblis yang akan terus merongrong keluarga Kristen dimanapun kita berada gitu loh. Jadi memang bukan perkara yang mudah. Itu aja dari aku. Thank you. Oke, terima kasih. Jadi seperti saya katakan tadi, rektor yang kami konseling itu 6 bulan. Dan memang, kan firman Tuhan katakan sekali lagi, di hari-hari terakhir akan datang seperti masa-masa Nuh dan Sodom Gomora. Dan salah satu itu adalah kawin cerai. Apalagi sekarang dipertontonkan secara gamblang di media sosial tentang perceraian itu menjadi hal yang biasa. Nah, itu yang menjadi penyebab. Tapi balik-balik kalau dari cerita Cica, maaf ya, maaf. Ini kan kita sharing, kesaksian sudah lalu. Memang ketika orang punya masalah, ketika dikonseling dan dinasehati firman, itu tadi, kata kuncinya kan firman Tuhan tadi udah katakan ketegaran hatimu. Ini bukan soal menghakimi, bukan. Tapi memang tapi bagian kita adalah tetap ingatkan mereka kepada firman. Walaupun sekali lagi banyak orang yang konseling itu bukan cari kebenaran, tapi cari pembenaran dan pembelaan. Nah, bahkan contoh, orang yang sudah mengalami, saya barusan ngobrol, saya nggak apa-apa ya sebut, contoh Hengki, Meli. Meli itu kurang apa sih ngadepin Hengki waktu itu? Masa-masa sulit, tapi dia sharing cerita dengan orang wanita-wanita yang juga pengen cerai karena kelakuan suaminya. Tapi kalau hati dia tetap tegar, dia tetap mau cerai itulah. Dia akan tetap merasa masalah dia yang paling berat. Masalah Meli mah belum ada apa-apanya. Nah, makanya kata kunci sih, makanya tadi saya katakan di awal, periksa hati. Ya memang kata kuncinya adalah seperti Bu Dorcas bilang, didampingin. Tapi didampingi bukan berarti terus kita ngikutin orang yang luka hati. Iya ya, betul juga ya. Memang kelewatan suamimu ya. Enggak.
tetap harus diarahkan kembali kepada firman. Tapi balik-balik sih keputusannya ketegaran hatinya, dia hatinya mau lembut atau mau tegar. Nah, tapi nggak apa-apa, itu kan perjalanan hidup Bapak Ibu. Tapi maksud saya, seringkali kita ini sebagai konselor, kita arahkan ke firman, selalu yang di konseli itu ngomong gini, iya Bapak sih nggak ngalami, Bapak sih enak. Loh, iya mungkin saya nggak ngalami, tapi kan kamu cari kebenaran kan? Nah firman Tuhan ngomongnya seperti ini. Nah, jangan jadi konselor itu akhirnya kita ngikutin konsili. Iya ya betul juga ya, udah kelewatan suamimu ya. Ah, betul juga ya, nggak apa-apa lah. Nah itu ya nggak boleh, itu prinsip kalau pendampingan ya. Walaupun mungkin kita sendiri belum tentu seperti Ibu Ramli tadi katakan, belum tentu nanti kalau aku ngalami aku akan lakukan hal sama. Makanya berkali-kali kan saya bilang gini, hidup saya nih. Kan berkali-kali orang tanya, Bapak sih enak ngomong, Bapak sih nggak ngalami. Kalau Bapak sendiri ngalami seperti apa? Nah, selalu saya kasih dua jawaban kan. Yang pertama jawaban guyon. Kalau saya ngalami, saya akan tetap kuat. Nah, tapi sebenarnya jujurnya begini Bapak Ibu. Kalau satu hari nanti saya jatuh nih, ingat perkataan saya hari ini. Saya nggak butuh dihakimi waktu itu. Saya butuh bapak-bapak datang, tepuk-tepuk pundak saya dan ingatkan saya firman Tuhan. Masalahnya gereja kadang nggak, pendeta Heri, dulu kalau nasehatin orang, hebatnya minta ampun, sekarang dia dewek, mana? Nah enggak, gereja nggak seperti itu. Jadi bagi Bapak Ibu kalau lagi punya masalah, terus dinasehati firman, yuk jangan tegar hati. Kalau sih enak, nggak ngalami, coba kalau, itu ketegaran hati namanya. Makanya fokus Yesus di tegar hati pagi hari ini. Tapi yuk belajar lembut. Oke, sorry, itu aja yang saya tambahkan. Pak Simon, Ibu Simon yang lebih senior dan lebih punya banyak pengalaman, silakan. Ya, saya mau berbagi tentang ayat yang kelima. Sebab itu laki-laki akan meninggal ayah dan ibunya dan bersatu kepada istrinya. Di sini kalau saya dapatkan bahwa kenapa tidak ada disebut di firman Tuhan kalau nggak salah ya. Sebab itu wanita tidak, tapi laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki itu sumber. Tuhan mau apa? Laki-laki itu dewasa, ya kan? Ada anak kami berpikir begini, ya sudah kami harus berpisah sama orang tua. Bukan begitu. Tuhan ajarkan itu laki-laki untuk belajar dewasa dan bertindak, ya kan? Maka kami selalu, kenapa anak pertama kami mentor tinggal sama kami sudah oke, mereka pindah, kami suruh pindah. Yang kedua juga demikian. Karena terus terang aja banyak yang kami temukan, ya kan, kalau laki-laki itu tidak dewasa, ya kan, akhirnya apa, ya kan, jadi seperti anak mami, ya, anak mama, sehingga apa, dia tidak dewasa, ya kan. Nah di sini yang saya dapat, dan di sini bagaimana kita sebagai orang tua yang seperti Ibu Ramli katakan, ya kan, kita orang tua ini tidak boleh mencampuri, ya, anak-anak kita. Banyak orang tua kadang-kadang anak sudah menikah tidak rela, ya kan, mencampurin semuanya. Maka saya selalu bicara sama istri saya, tugas kita bukan mencampuri, tugas kita mengawasi. Ya, saya selalu kalau ada pertemuan sama keluarga, saya tanya anak menantu saya, apakah hari ini kamu masih nyaman bersama-sama dengan anak papi? Ya kan? Karena apa? Tugas kita orang tua bukan mencampuri. Ada orang tua yang mencampurin. Pokoknya harus apa-apa dia mau campur. Nah, disinilah menjadi keluarga, ya kan? Anak-anak kita tuh tidak bisa mandiri dan tidak bisa apa merdeka mereka. Sehingga terjadilah pertentangan. Tuh kawin sama mamamu. Mulailah terjadi. Banyak sekali saya temukan hal-hal itu, ya kan. Beberapa orang konseling, saya bilang nggak boleh. Kita orang tua itu hanya menjadi mentor, bukan menjadi pemain, ya kan. Jadilah pelatih yang baik. Ya, jadi saya harap juga kita orang-orang tua kalau ada menantu, ya kan. Saya bilang sama menantu saya, kalau ada, ya kan,
suamimu adalah anak papi ini bermasalah tentang biasanya penyakit pria itu cuma satu, yang paling banyak, soal wanita. Tolong, ya kan? Karena kita ini kan sudah rusak-rusak semua kan. Jadi kita tahu gimana kita mau menjaga. Jadi kita ini harus jadi guard buat mereka, ya kan? Nah, kita jaga supaya bagaimana sampai hari ini saya juga merasakan begitu sukacitanya, bukan tidak ada tantangan, pasti ada, ya kan? Nah, siapa saat ini pelakor nih kelasnya udah kelas wahid semua sekarang, akhir zaman ini kan, nggak malu-malu lagi. Tetapi kalau kita ada menjadi guard buat anak-anak kita, semoga itu Tuhan turut campur tangan sehingga mereka bisa menikmati. Tetapi ada yang nggak bisa menikmati karena campur tangan orang tua. Maka saya selalu bilang sama istri saya, boleh kirim makanan ke rumah anak? Boleh, tapi tidak boleh setiap hari. Harus ajar mereka untuk memanage rumah tangga mereka. Sekali-sekali boleh, bukan tidak boleh. Namanya orang tua pasti sayang anak kan. Anak belum tentu sayang sama orang tua. Nah, yang kedua tentang bagaimana kita kalau sudah menjadi dewasa dan kita berpisah sama anak kita. Saya hari ini kami sedang mengalami, mama saya juga udah sakit tua dan mama mertua juga demikian, sudah lupa-lupaan, ya kan. Kadang-kadang memang kalau kita tidak punya kasih Tuhan, kita bisa marah juga ya. Tapi saya bagaimana memikirkan supaya saya jangan marah dan istri saya jangan marah. Kemarin saya sempat sudah sekian lama saya berpikir doa minta Tuhan kasih hikmat. Tuhan kasih hikmat sama saya waktu kemarin saya mengantar mama mertua saya ke dokter. Mungkin 10-an kali sudah tanya dalam mobil. Habis ini dokter bilang apa? Ya udah dikasih tahu, besok cek darah kan. Nah, sebelum lagi jalan tuh, tadi dokter bilang apa? Tapi saya dengan senyum harus menanggapi. Pulang sampai rumah saya bilang sama istri saya, inilah tugas kita sebagai anak. Diajarkan firman Tuhan, kasih orang tua. Jadi saya ngomong sama istri saya, Mami harus rubah konsep, ya. Yang tadinya itu keluhan mama itu kita jadikan itu berkat. Kalau kita terima berkat senang nggak? Pasti senang kan? Tapi kalau kita terima keluhan-keluhan kita tidak senang. Saya bilang kita rubah. Kita harus itu jadi berkat. Ya, oh nih terima berkat dari mama. Sehingga apa? Ada sukacita. Ya, tidak lagi bersungut-sungut. Jadi saya, oh ya. Kemarin sampai istri saya gimana ya? Saya bilang nanti ya kita cari dulu tanya-tanya dokter gimana. Karena ini kan sudah penyakit orang tua, saya bilang. Sebentar lupa. Jadi saya mengajak semua kita, ya kan masih ada, hormatilah orang tua. Memang tidak nyaman kita, ya kan? Seperti mama saya, dia ngoceh. Saya pikir gini aja. Ya adik-adik kakak saya juga gimana ya? Saya bilang gini aja. Ya terimalah itu sebagai hadiah untuk ketika mama kita lagi sakit, dia ngoceh gini, dia sebetulnya nggak mau sebetulnya seperti itu. Saya bilang itulah berkat dari Tuhan yang harus kita rubah konsep pikiran kita. Jadi supaya apa? Sukacita kita ya kan tidak hilang. Demikian dari saya, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau tambahkan, Hengki kayaknya di tempatnya mati lampu mungkin hilang. Jadi nggak apa-apa, prinsip hari ini adalah keluarga itu harus dinikmati Bapak Ibu. Nah, gimana caranya supaya kita bisa nikmati keluarga kita? Hatimu jangan tegar tengkuk, jangan keras kepala. Hatimu harus lemah lembut. Apa kata firman? Tunduk. Makanya ada prinsip yang saya katakan berkali-kali, perasaan harus mengikuti keputusan. Dan keputusan itu harus apa kata firman. Makanya ayat Mazmur 4 ayat 4 tadi, kalau di Alkitab aplikasi ya, kalau di Alkitab buku itu mungkin beda ayat, itu di ayat yang kelima. Makanya kalau lagi ada konflik, berkali-kali saya katakan konflik itu kan situasi yang muncul karena sebuah perbedaan. Pria wanita itu beda. Pola pikir dan pola perasaan pria itu wanita memang berbeda. Belum lagi foto karakternya berbeda. Ini bukan bicara soal suku, ini foto karakter. Ada orang Jawa, tapi kalau karakternya dominan, ya seakan-akan kayaknya keras.
Ada orang tapanuli, tapi foto karakternya stabil, cermat, dia bisa lembut seperti itu. Belum lagi latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan, sosial, memang pada dasarnya berbeda. Dan setiap hari pasti akan ada konflik. Kalau Bapak Ibu tanya, kami masih bisa konflik nggak? Loh, konflik tetap ada Bapak Ibu. Tapi konflik itu menjadikan kami saling memahami satu dengan yang lain, dan kami komunikasikan. Makanya ingat tadi yang Ibu Mirianti tadi katakan, seks, komunikasi, dan uang. Dan berkali-kali saya sudah ajar tentang komunikasi Bapak Ibu. Jadi konflik itu jangan jadi berantem. Hal-hal kecil, masalah beda selera makan jadi berantem. Nah, selera warna jadi berantem. Cara taruh gayung air berantem. Cara mati hidupin lampu berantem. Emang tukang berantem itu namanya. Nah, itu tegar hatinya. Makanya kalau ada ini, simpan dulu dalam hati. Biar firman yang menguasai baru keluar. Jangan belum simpan dalam hati langsung keluar meledak, ceguer, berantem lah. Oke Pak Santo mau tambahkan lagi. Ini weekend dan PPKM, nggak apa-apa Bapak Ibu ya, kita lanjut ya. Tapi kalau memang ada urusan silakan, nggak apa-apa. Ya, jadi barusan ini mati lampu, wifi mati, jadi makanya keluar masuk lagi. Saya lihat menarik sekali hari ini punya pembicaraan ya. Tapi mungkin kalau kita lanjut termasuk section 2 ini bagus juga ya, maaf ya. Nah, seperti Pak Ari ngomong tadi, kalau ada yang memang mau ada pekerjaan yang tidak bisa ditunda, boleh leave ya, boleh izin leave gitu ya, Pak Ari ya. Kita putuskan itu aja ya, gitu ya. Nah, di sini kan saya melihat ini ada pelaku-pelaku di sini yang banyak. Nah, supaya tidak didominasi oleh saya dan yang lain bicara, di sini kita akan bilang, di sini ada Hengki ya. Nah, boleh Hengki berbicara dulu supaya kita nanti kita atur waktu supaya semua dapat ya. Hengki, ya, Pak. nanti saya akan bagikan juga. Nah, mulai dari Hengki loh, saya jadi hostnya sekarang gitu ya. Pak, kalau yang saya bagikan Pak bukan masalah perceraian Pak, tapi yang dibahas sama Pak Simon di ayat 5-nya. Dan nanti Meli ada situ nggak? Ada Meli nggak? Ada Meli? Nggak ada Pak. Meli nggak ada ya? Nanti Pak. Bagus kalau Meli kesaksian sih sebenarnya. Ya Pak, sebentar Pak. Ya. Yang aku dapat sih bukan kesaksian. Seperti ini. Di ayat firman-nya yang ayat 5-nya, dan firman-nya, sebab laki-laki dan akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Yang saya lihat tuh banyak di YouTube, di luar sana gitu Pak, di mana seorang laki-laki itu kasihnya kepada orang tua itu semakin berkurang. Tapi di sini tidak ada di YouTube yang saya lihat atau di luar-luar. Karena gini, karena kadang-kadang pengaruh dari seorang istri yang tidak hidup dalam kebenaran, dia tuh mengajak atau mengajar atau mungkin menjadi pimpinan di dalam rumah sehingga suaminya itu ikut gitu loh, ikut arus, tidak mengasihi papa mertua atau mama mertuanya. Pada umumnya terjadi begitu. Apakah saya juga pengen tanya, apakah firman Tuhan yang di ayat 5 ini karena kita bersatu dengan istri, jadi pada umumnya tuh orang-orang tuh mengikuti istrinya gitu pergi. Sedangkan orang tuanya asli seperti papa saya, mama saya tuh tidak dikasihi lagi. Tapi puji Tuhan, istri saya tahu kebenaran, istri saya tuh lebih mengasihi papa mama saya daripada saya gitu loh. Nah, tapi yang saya lihat film sama keadaan di luar tuh ada kebanyakan kejadian seperti ini gitu loh. Nah, jadi saya penasaran apa firman Tuhan ini di ayat 5 ini yang banyak terjadi. Makanya saya balik lagi seperti tadi Pak Simon tadi bercerita, oh ya, mungkin mungkin prianya tidak pernah ikut camp pria sejati dan wanitanya tidak ikut wanita bijak. Nonton film mereka, bukan baca firman. Nah, tapi itu yang ada terjadi saat-saat ini gitu loh. Makanya kita harus sering-sering mengajak orang itu ikut camp pria sejati maupun wanita bijak. Menjadi pria itu menjadi sumber yang benar. Dia adalah kepala gitu loh.
bukan istri. Karena kebanyakan karena kita mengasihi istri, kita menjadi satu daging sama istri, apa kata istri lah nantinya. Dan kita nanti orang tua kita pada umumnya nanti terlantar atau mungkin tidak penuh kasih lagi gitu loh. Nah, itu yang saya ingin bagikan. Terima kasih Pak. Mohon diberi pencerahan sedikit Pak. Selama ini saya mungkin berpikirannya yang agak salah tentang ayat ini Pak. Oke, Ren. Pak Santo, hostnya silakan Pak Santo. Sebenarnya nggak ada yang salah, Ki. Ya kan masing-masing gini loh, firman hari ini kita baca dengan 10 tahun mungkin berbeda, ya kan? Termasuk pembaruan akal budi kita, ya kan? Tapi sebenarnya saya mau Meli yang kesaksian sih, yang ada enggak Meli di situ? Saya lebih kepada ini fakta yang terjadi. Ya Pak, sebentar Pak. Nah, ada Meli di situ. Coba Meli, ceritakan dulu pengalamanmu tuh loh. Kalau Hengki tidak merasa mau bercerai dia masalahnya. Oh, tentang perceraian Pak. Sebentar Pak. Mungkin yang lain dulu enggak Pak? Nah, ada apa? Ini kan namanya jangan sampai terpecah ininya konsentrasinya. Ada, dia belum ada ya? Ada Pak. Sebentar. Jawab aja dulu yang soal Hengki tadi. Iya Pak. Iya. Yang ayat 5 itu. Kalau saya bisa kasih sedikit ya bukan berarti prianya mengikuti istri sehingga karena meninggal orang tua jadi pria ngikut istri, enggak seperti itu. Jadi kalau bagi saya seperti kata Pak Simon itu bentuk dari satu kedewasaan pria atau supaya dia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Ya. Apalagi kalau orang tuanya kaya, dia pasti ngikut terus sama mama dan bapaknya supaya dapat uang mungkin ya. Nah, tetapi di sini kalau menurut saya yang lain lagi, kalau suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat, saya percaya istri itu pasti sayang sama orang tua suami. Menurut saya seperti itu, gitu. Nah, memang sangat perlu sekali kita menikah dengan pasangan yang sepadan. Bukan hanya seiman loh saudaraku, yang sepadan karena pengertiannya sama, artinya DNA-nya sama lah kita boleh bilang seperti itu ya kalau istilah saya. Nah jadi kita bisa ya kalau misalnya pun masih kita udah sepadan, masih istri belum bisa seperti mengasihi ibu mertua ya misalnya, karena selalu ada kayak selaput yang menyelubungi antara menantu dengan mertua ini. Nah kalau hubungan suami dengan istri itu baik, benar, dikomunikasikan, begitu maksud saya, dikomunikasikan. Kalau saya mertua saya baik ya saudaraku ya, jadi tidak ada masalah. Karena saya mengenal mertua saya 12 tahun sebelum menikah. Ya baik. Artinya tidak ada sama sekali yang apa gitu. Nah, tapi kalau menurut saya kalau kalau suami mengasihi istri seperti yang Tuhan ajarkan, saya percaya istri itu pasti mengasihi ibu mertuanya atau bapak mertuanya. Menurut saya prialah kuncinya gitu, pria pimpinannya, pria ambil tongkat, ambil apa, janganlah ikut istri. Ya, tapi kalau cara-cara kalian main kasar, main terabas saja, kami pun main tampak juga, kira-kira kayak gitu. Ya, jadi maksudnya dikomunikasikan dengan penuh kasih, dengan apa pengertian. Ya kalau misalnya untuk membantu makan minum, kalau istrinya nggak setuju, boleh dimarahin istrinya. Tapi kalau untuk membantu hal-hal yang besar, yang nggak bukan untuk kebutuhan pokok, ya saya pikir harus diskusi. Kalau untuk kehidupan, masa kita nggak mau pelihara orang tua sih, kira-kira begitu. Ya itu yang saya bisa tambahkan. Karena tadi Pak Santo fokusnya mau kesaksian Meli. Oke, silakan. Ya, jadi jangan jadi turis atau istri, Heng. Turis itu turis istri atau ikatan suami takut istri, bukan seperti itu. Oke, silakan. Lanjut Pak Santo. Ya, ini Meli Pak. Mau ditanya apa Pak? Mengenai apa Pak?
Nah, Meli, jadi begini. Sudah landing kan, Pak. Meli? Meli ada dengar nggak tadi ya dari awal ya? Enggak, Pak. Hah? Enggak. Tidak, Pak. Oh. Jadi hari ini kan topiknya tuh perceraian kan, hari ini ya, hari ini. Dan sebenarnya kalau ini dibahas sangat panjang ya, ada banyak persepsi tentang perceraian ya. Cuman dari pengalaman kamu lah, coba kamu ceritakan bagaimana ketika kamu mau bercerai, tapi kamu takut akan Tuhan, ingat dengan Tuhan gitu loh, ya kan? Sehingga tidak mengambil sebuah keputusan gitu yang langsung gitu loh. Nah, kita mau supaya kamu gini menolong wanita ketika dia mau mengambil keputusan, mungkin harus ya kalau wanita-wanita Allah tuh ada apa ya, maksudnya ada sebuah tuntunan dari Tuhan gitu loh. Ada firman. Kenapa sih dengan maaf ya yang sontoloyo macam gini dulu ya. Kok tetap mau bertahan gitu loh, ya kan? Padahal uang aja dicuri ya. Emas aja yang di dalam safety box juga diambil. Ya, duit yang di dalam di jas aja bisa diambil gitu loh. Nah, mungkin bukan alasan anak sih ya, mungkin ya. Kalau menurut saya melihat bahwa ada kebenaran di dalam diri Meli ini yang membuat itu akhirnya memberi kesempatan demi kesempatan gitu loh, ya kan. Terakhir kesempatan yang paling akhir adalah kalau dia mau dimentor gitu loh kan. Nah, coba ini ya saya menolong Meli untuk supaya balik ingat dulu gitu loh. Nah, saya mau Ibu Jangan diingat-ingat lagi, kalau Pak. ada wanita di sini mau belajar gitu loh, ya kan. Nah, coba silakan. Mungkin ceritanya saya tidak mau ingat-ingat lagi sudah, Pak. Kata Bu Birianti nggak boleh diingat-ingat kemarin. Nah, Ya, bukan Pak. diingat-ingat. Maksud saya ini Meli harus bagikan pengalaman ini Oh iya, baik, yang Pak. sangat berharga gitu. Kalau ingat pasti bisa lah. Cuman ya kita bukan hidup di situ lagi ya. Ya, Pak. Ya itu adalah pengalaman maksud saya yang bisa kamu bagikan ke yang lain gitu loh, ya kan? Seperti Ya, itu. Seperti saya tambahkan ya supaya Meli bisa paham maksud dan tujuannya. Kan seperti tadi sempat saya singgung juga nama Hengki Meli. Nah, tapi nanti ini dari sisi Melinya maksud Pak Santo. Kan kalau ngadepin yang konflik perceraian, terus kalau kita yang tidak pernah ngalamin nasihati kadang kan bisa diomongin. Kau beda ngalamin. Enak baik kau ngomong. Nah, tapi balik-balik poin tadi kan soal ketegaran hati. Makanya kalau hal-hal seperti itu kadang saya sodorin Hengki, Meli, Pak Santo, Mary yang pernah ngalamin. Tapi balik-balik yang di mentor itu kan keras hati atau enggak? Sudah selevel Meli yang sudah ngalami babak belur tapi bertahan karena firman, itu pun mereka tetap tegar hati. Nah, hari ini Meli diminta untuk cerita, kenapa sih Meli waktu itu bisa lembut hati terhadap firman, ngadepin Hengki yang model kayak begitu, tapi tetap berprinsip untuk tidak bercerai. Nah, itu maksudnya. Oke, Pak. Kalau cerita misalnya setiap rumah tangga, Pak, khususnya untuk sisi wanita, saya rasa ya, kalau yang kita dengar secara umum kan, kalau di rumah tangga, kalau suaminya tidak benar, pasti para istri itu jadi marah-marah. Pokoknya inilah ya, menunjukkan apa ya, aksi kemarahan, ngomel atau apalah gitu, Pak ya. Jadi menurut saya sih, kalau saya lakukan tuh, saya waktu itu banyak doa puasa, Pak. Mungkin Pak Santo ingat ya, waktu itu saya sangat kurus. Jadi Pak Santo tuh waktu itu saya dikenalin sama Fari, sama Pak Santo gitu. Jadi Pak Santo nih baik hati, dia pengen deketin suami saya gitu waktu itu. Jadi Pak Santo tuh sampai datang lah gitu. Tapi suami saya waktu itu belum mau ketemu gitu kan. Jadi yang saya lakukan itu selain juga minta tolong sama hamba Tuhan, maksudnya supaya pria tuh bisa deketin gitu ya. Terus yang saya lakukan ya itu tadi doa puasa, terus ajak anak-anak
malam kami mesbah keluarga sama anak-anak. Terus aku suka bawa anak-anak tuh baca Mazmur 91. Jadi bawa anak-anak giliran baca gitu. Terus kalau secara manusia ya rasanya tuh sakit hati, kesal gitu ya. Suami tidak pulang, diteror wanita, pokoknya banyak lah gitu ya. Teror polisi, pokoknya banyak lah gitu ya. Mungkin yang Pak Santo tadi cerita tuh sampai waktu itu saya titipin Pak Santo di gereja cuma 2 hari kalau nggak salah Pak ya. Pak Santo langsung ngomong gini, Mel, maaf ya saya nggak bisa bantu lagi. Gereja takut barangnya nanti hilang katanya. Aduh, saya sedih banget waktu dengar Pak Santo ngomong gitu. Saya sampai tutup telepon nangis-nangis tuh saya Pak Santo. Ya ampun, saya bilang sampai segitunya nggak percaya. Sampai saya ngomong sama Pak Santo, Pak, kalau ada yang hilang Pak, saya janji saya akan tanggung jawab. Saya sampai ngomong, saya akan cari duitnya untuk bayar. Aku bilang, nggak bisa Mel, saya nggak bisa juga. Ini keputusan gereja. Mereka takut Hengki nanti kepengen pakai obat, barang gereja hilang, kata Pak Santo. Wih, saya sejak itu Pak ya sedih banget Pak. Jujur nih Pak, saya nggak pernah ngomong, saya cuma simpen di hati. Ya, Saya tahu itu. Waktu itu Pak. Nah, saya tahu itu, saya tahu. Sejak itu saya nggak pernah cari Pak Santo. Iya, sejak itu saya bertekad, saya bilang, saya mau cari Tuhan, saya maksudnya mau minta sama Tuhan, supaya suami saya ini benar-benar, saya sampai ngomong sama suami saya, kalau kamu sungguh-sungguh mau berubah, saya support gitu, Nat. Saya maksudnya gini, saya kerjakan bagian saya, seperti firman Tuhan, saya mau, misalnya kayak dia pulang, contoh, dia udah 7 hari nggak pulang misalnya, tiba-tiba dia pulang gitu, saya nggak mau nyerang dia, ngoceh-ngoceh, nggak mau, saya diam aja. Saya cepat-cepat siapin anduknya, bajunya, saya siapin di kulkas, bisa ada makanan apa, saya cepat-cepat buatin. Gitu kan, misalnya buat telur, kah, buat apa yang simple gitu. Dan saya nggak pernah ngomel-ngomelin dia gitu. Nah, jadi sampai saya ada dengar temennya ngomong, kata suami saya sampai ngomong, kok saya nih jahati istri saya kok nggak pernah iniin saya ya gitu. Sampai dia berpikiran seperti itu gitu, nah Pak. Nah, kalau secara manusia sih saya rasa saya sebenarnya nggak mampu ya untuk melakukan ini. Pasti sebenarnya kalau dari hati manusia saya ini, saya sebenarnya gerem juga Pak, marah juga gitu loh. Tapi yang saya rasakan tuh saya punya dapat kasih karunia dari Tuhan gitu Pak. Memampukan saya tuh untuk tidak marah. Saya juga kalau dipikir-pikir sekarang ya, kok dulu saya bisa nggak marah ya, kok dulu dia pulang kok saya nggak ngomel ya. Padahal kalau secara manusia tuh pengen banget marah gitu. Nggak usah pulang aja sekalian. Melayani lagi, Nak. Kenapa? Habis itu suruh melayani lagi. Nah, kau Bapak tahu. Nah, pokoknya gitulah intinya. Pokoknya saya enggak ini gitu, enggak ngomel-ngomel, enggak marah-marah gitu. Dia enggak mau pulang, saya enggak mau cari, biarin aja lah. Saya sudah bohong gitu loh. Sampai misalnya teman saya akhirnya fokus ke anak-anak. Anak kan saya ada 3. Yang 1 tahun setengah, yang satunya 3 tahun setengah, yang satunya SD kelas 6. Saya fokus kalau anak saya malam tidur, saya kan urus anak 3 sendiri. Saya buat kue, saya buat empek gitu. Saya nggak punya uang kan, waktu itu sudah habis banget. Sampai pernah suatu hari saya ngumpulin uang logam cuma bisa beli oyong, kesek itu untuk makan anak saya. Saya ingat banget, saya nggak akan lupa itu gitu ya. Karena itu kejadian yang menurut saya tuh itu banget buat saya gitu. Untungnya anak-anak saya nggak pernah komplain, makan apa aja makan gitu. Jadi saya malam anak saya tidur, saya pasti buat apa gitu kan. Saya sebelumnya udah pesen orderan ke teman-teman, siapa yang mau pesan apa, saya buat. Nah, anak-anak saya tidurin cepat, saya buat. Jadi saya habis itu beresin. Biasa saya tidur sekitar jam 3 subuh. Jam 5 saya akan bangun lagi. Karena anak saya sekolah, saya nyetir, bawa makanan di belakang, bawa anak-anak, kasih bakal anak-anak makan jam 5 itu. Terus anak saya yang setahun itu saya pangku, saya nyetir sampai mangku anak. Antar 2 yang sekolah, baru saya antar makanan-makanan pesanan orang. Dulu kayak gitu, Pak. Jadi yang penting yang saya tekankan di sini itu benar-benar harus cari Tuhan, supaya kita kuat. Karena kalau ngandalin diri sendiri, kita bisa frustasi. Saya ada waktu-waktu saya kayaknya down gitu, Pak. Saya kayaknya rasanya capek banget deh, gitu. Kok nggak berubah-ubah ya, gitu. Ada rasa seperti itu. Mungkin Pak Santo pernah ingat nggak saya ngomong, Pak, kayaknya saya udah nggak tahan deh, Pak. Kayak saya mau tinggalin suami saya deh, Pak. Pernah mungkin ya, Pak ya? Pak Santo dia ingat nggak, Pak? Nah, udah itu Pak Santo bilang, ya kalau bisa jangan. Dia bilang, tapi nggak bisa lah Pak, saya nggak mau lagi. Pernah ada hari saya, maksudnya
merasa down. Nah, jadi ada hari kalau kita sudah merasa capek, rasa tidak mampu, ada datang serangan seperti itu. Terus satu lagi saran saya, jangan suka konsul kepada orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Nah, contohnya gini, waktu itu saya tuh saya memang ada dekat sama satu orang kayak Fari gitu, saya dekat. Jadi dia kalau cerita sama dia, sama Bu Dewi, mereka selalu memberikan hal-hal yang benar buat saya. Ini tidak baik, ini benar. Kayak Pak Santo juga, ini nggak boleh, ini boleh gitu. Bagus gitu ya. Nah, terus saya ini punya sepupu saya baru cerai gitu. Jadi, nah yang saya lihat dari dia, setelah dia cerai, dia dapat suaminya baik. Nah, itu juga mempengaruhi pikiran saya waktu itu. Jadi, dia ngomong, saya dulu suami saya juga kayak suami kamu persis banget. Dia posisinya di Batam gitu, Pak. Jadi, dia cerita sama saya, sampai saya diajarkan cara mengajukan surat ke pengadilan, ini tuh semua sudah saya diajarin, Pak. Jadi saya sudah menyimak, dan saya sudah mau pergi tanya nih, Pak. Jadi sudah di otak ini sudah terekam gitu, Pak. Oh, caranya kayak gini gitu. Nanti kalau ke pengadilan jangan pakai baju bagus-bagus ya. Nanti diminta duitnya mahal gitu. Pakai bajunya yang jelek aja gitu. Terus cara ngomongnya begini gitu, Pak. Pokoknya sampai detail. Terus saya pikir-pikir, iya, saya lihat dia kayaknya happy, suaminya baik, rajin, orangnya baik banget, orang Jawa lagi kan, lemah lembut gitu, Pak. Dulu kan suaminya orang Jambi gitu, Pak. Jadi, nah itu yang bahaya ya menurut saya ya. Itu yang memicu saya tuh, kayak saya boleh juga lah gitu, Pak. Jadi itulah intinya, jangan salah berkonsultasi, dan yang terpenting tuh memang harus dekat sama Tuhan. Pokoknya harus benar-benar cari Tuhan, itu yang punya kekuatan. Itu, Pak. Oke. Nah, Hengki, jadi kamu kan udah dengar cerita aslinya kan, Hengki. Jadi menurut saya keluarga kalian ini badannya cukup besar sebenarnya, ya kan? Cuman kamu yang tidak merasa karena kamu di sana lagi menikmati yang di alam nirwana itu. Iya, Pak, lagi bikin kue di telepon teman. Iya. Kamu tadi sama cewek lo gitu, saya lihat di jalan. Ya, sampai bikin kue itu sampai ngalir air mata gitu, Pak. Jadi prinsipnya yang kita dapat tetap takut akan Tuhan itu. Terus yang kedua punya komunitas yang benar, nasihati. Ya. Balik-balik jangan tegar hati. Makanya seperti saya bilang tadi, ketika ada rumah tangga yang agak babak belur dengan tipe-tipe seperti Meli Hengki, aku sodorin mereka. Karena kalau nanti saya ngomong, mereka akan selalu ngomong, ya Pak Heri, Bu Heri sih enak, rumah tangganya romantis. Pak Heri tidak seperti suami aku. Nah, tapi sekali lagi, udah disodorin yang model kayak Meli yang Bapak Ibu dengar pagi hari ini. Kalau memang dia tegar hati, ya tetap aja dia mau cerai, bahkan malah disalah mengerti. Tapi saya selalu meneguhkan Hengki, Meli, nggak apa-apa, Mel. Itulah ngadepin manusia. Tapi bagian itu kan kita sudah sampaikan firman Tuhan, bahkan berdasarkan pengalaman. Nah, seperti itu. Tapi balik-balik itu tadi, konteks ayat firman Tuhan ini, Yesus sendiri yang ngomong. Karena ketegaran hatimu, kau tetap ngotot mau cerai. Tapi ya, itulah realita. Tapi nggak apa-apa. Yuk, tetaplah. Jadi poin pentingnya takut Tuhan. Makanya ayat yang Ibu Mirianti tadi sebut itu Mazmur 4 ayat 4. Yuk sama-sama praktek. Waktu marah itu jangan langsung meledak. Renung dulu. Ayat 5, Pak. Ya kalau di buku di Alkitab ayat 5. Di buku konvensional ayat 5. Kalau di aplikasi ayat 4 itu ada perbedaan. Nah, jadi kalau ada masalah jangan langsung meledak. Simpen dulu di hati, diolah dengan firman. Nah, sama seperti Meli tadi ceritakan, terkadang ada masa-masa dia rasanya lemah, nggak tahan. Nah, makanya butuhnya konseling, butuh orang-orang yang takut akan Tuhan. Kalau enggak kan terpengaruh tadi. Dan itu normal. Tapi itu tadi, balik-balik kan poin penting hari ini yang saya mau tekankan, hati kita tuh jangan tegar. Hati kita itu harus lembut, tunduk kepada firman. Karena jangankan ini, malaikat aja yang ngomong, kalau memang hatinya tegar itulah dia. Nah, tapi tidak apa-apa, kan kita sudah belajar beberapa hari yang lalu, kalaupun dia nggak mau bertobat juga, jangan benci dia, tetap doain dia, supaya hatinya lembut. Kita punya kuasa. Tuhan, kami ikat kuasa-kuasa yang mempengaruhi dia pengen cerai, kami patahkan dalam nama Yesus, Tuhan kami lepaskan damai sejahtera-Mu, supaya hatinya lembut, hatinya bertobat. Nah ini kan
Berurutan loh Bapak Ibu, ini prinsip-prinsip firman Tuhan yang kita ajar nih, yang kita belajar sama-sama. Oke, kira-kira begitu sih. Ya, jadi begini, di sini pas ada Meli di sini, ya kan? Mana Meli ya? Muncul dulu. Meli, oke. Meliana Along maksudnya. Ya, bukan Meli Hengki. Oh, Meli Hengki. Jadi ya saya di sini ya secara langsung karena saya sudah mendengar ada sakit hati sama saya karena perkataan saya itu. Jadi ya saya minta maaf sekali lagi. Nah karena keterbukaan kemuliaan. Tidak Pak, tidak sakit hati sama Bapak. Nah maksud saya minta maaf ya kan atas apa yang saya pernah ucapkan, ya kan? Nah itulah keterbukaan awal dari pemulihan, Mel. Enggak apa-apa, Mel. Nah, Pak, jadi begini. tidak marah sama Pak Santonya Nah, maksudnya. bukan prinsipnya dia harus jalan bahwa keterbukaan awal pemulihan. Saya percaya ya namanya kan gini, orang kita ini pengajaran satu kebenaran lagi bahwa setiap kita ini nggak boleh ngandalkan orang gitu loh. Iya. Orang bisa membuat kita kecewa gitu. Ya kan? Nah, prinsipnya ini saya ajari prinsip bukan apa ya. Nah, ketika kita andalkan orang, orang bisa buat kita kecewa gitu loh. Nah, ketika kita andalkan Tuhan, nah Tuhan yang berperkara gitu loh. Jadi jangan sampai kita membanggakan orang atau mengagungkan orang gitu loh. Jadi ketika Meli putus asa, dia mencari Tuhan, ya kembali kepada kasih karunia tadi lah ya. Nah, saya percaya Tuhan juga mau supaya Meli sendiri punya pegang ya ayat firman Tuhan yang pernah dipelajari, yang pernah tahu. Nah, itulah merubah sebuah ketegaran hati untuk tidak mengandalkan manusia gitu loh. Nah, kan ada di dalam Yeremia 17 ayat berapa 7 ayat 7 ya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, ini prinsip ini sangat penting ya di dalam setiap kita. Mungkin bagi teman-teman di sini mungkin kadang mencari manusia gitu loh. Oh, si Anu bisa tolong, bisa begini. Tapi yang terdapat adalah kekecewaan gitu loh. Ya, kecewa. Katanya begini, katanya gini. Tapi kok nyatanya begini gitu loh. Nah, jadi prinsip yang bisa kita dapat lagi bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, dari prinsip ini kita bisa belajar kan satu hal lagi kan. Nah, bagus ya. Di sini ada Along juga di sini. Ya, Pak, Along. saya tambah dikit, Pak. Ya, siap. Pak, sebenarnya saya tidak marah sama Pak Santonya karena saya paham. Kan maksudnya ibaratnya gereja itu kan bukan rumah pribadi Pak Santo. Maksudnya saya tidak marah sama Pak Santo sebenarnya. Cuma saya jadi kecil hati, maksudnya tidak enak hati loh jadi nyusahin Pak Santo gara-gara saya. Semua orang di gereja nyerahnya ke Pak Santo gitu, Pak. Tapi saya tidak marah sama Pak Santo, Pak, maksudnya Pak. Jadi saya pikir ada jangan nyusahin orang lain gitu loh, Pak. Itu Jadi, maksudnya Pak, bukan marah Pak. Ya, ada. Pak Santo itu sudah banyak bantu saya, Pak Heri. Pokoknya saya belajar dari dua figur, Pak Santo dan Pak Heri, yang dua-duanya punya kas gitu buat keluarga kami ya. Setelah Pak Santo ke Palembang kan kami jadi Pak Heri waktu itu kan, komselnya. Jadi itu keluarga kami ini benar-benar diberkati oleh Pak Santo dan Pak Heri gitu. Kalau marah sih enggak Pak, serius. Ya. Aku percaya Meli tidak marah, tapi Pak Santo tadi kan dari Saya sisi tambahkan Pak sedikit, Santo, Pak. dia harus. Nah, ini kan bicara tentang foto karakter. Nah, orang tim, orang dominan kan bisa kadang nge-close seperti itu. Nggak apa-apa, Mel. Aku percaya Meli tidak marah. Aku tahu Meli. Ya, yang Pak. Saya tambahkan sedikit, Pak. Benar apa kata Pak Santo kan tadi kan, jangan mengandalkan sisi manusia. Karena kalau kita mengandalkan manusia kan, namanya manusia kan tidak sepenuhnya. Jadi kita harus andalkan Tuhan. Jadi saya bisa menang, saya bisa lepas, dan saya bisa hidup dengan bahagia, yaitu memang saya selalu mengandalkan Tuhan. Karena gini, pada saat saya jatuh, saya mau berbalik lagi, saya tahu ikatan iblis yang mengikat saya itu cukup kuat, dan kecanduan saya cukup kuat. Saya bisa melakukan apa saja untuk berbalik kepada komunitas saya yang lama gitu loh. Nah, jadi pada saat saya benar-benar pegang Tuhan kuat-kuat, saya pada saat itu mengandalkan Tuhan benar-benar gitu loh. Jadi setiap pagi
saya tuh datang kepada Tuhan. Jam 4 pagi setiap hari, saya datang kepada Tuhan. Saya berdoa, saya duduk di kaki Tuhan. Nah, saya terus berharap sama Tuhan gitu loh. Jadi sampai saat ini kebiasaan saya tuh bangun pagi tuh sudah ada gitu loh. Dari mungkin sudah hampir 6 tahun. 6 tahun saya lakukan gitu loh. Nah, jadi memang benar hanya satu yang harus kita andalkan, itu Tuhan. Ya, oke Pak, itu aja saya bagikan. Terima kasih. Jadi bisa saya ceritakan mungkin kenapa Enggak Bapak Ibu ada silakan. ada statement begitu. Jadi saya kan sering menerima orang-orang kalau mereka bermasalah di sekretariat, ya kan? Jadi ada terima satu orang dari rekom dari kawan, ternyata semua barang sekretariat itu disikat. Jadi jam tangan, dompet semua itu dibawa pergi. Beberapa sebelum Hengki masuk gitu loh kan. Nah, tas-tasnya dia pura-pura buang sampah, dorong pakai roli kan. Rupanya di dalam itu di lori itu ada tas gitu loh. Jadi kejadian demi kejadian terjadi. Nah, sehingga rupanya ada dari kawan-kawan keputusannya, Pak, jangan sampai nanti ludes semua barang-barang kita katanya. Nah, waktu itu kan memang terbatas sekali kan barang apa Nah, waktu Pak, itu aku susah maklum kan. juga, Pak. Kami kan Ya. blacklist. Betul, aku tidak sakit hati. Memang kita dari tidak tersinggung. Memang itulah kelakuannya, Pak. Makasih, Pak. Tidak apa-apa, Pak. Nah, ya. Nah, ini kan kita flashback ya nanti kan. Tapi intinya kan kita mau supaya ada pemuritan itu kan supaya dikejar terus kan gitu kan. Nah, di sini kan waktu awal kita jangkau Hengki kan aku ada Along waktu itu juga. Along ada di tempat kita juga waktu itu kan. Along juga. Nah, sebenarnya kan ya saya cerita lah ya, ini dari saya. Saya sih tidak masalah ya, maaf ya. Mau hilang kek, mau apa kek, segala macam, ya kalian harus jaga yang penting. Pak, kami udah jaga dompet lewat semua katanya. HP lewat semua, berarti salah kalian lah aku bilang kan. Bagi saya sih tidak apa-apa, ya kan. Waktu itu ada Along juga tinggal di sini, kalau tidak salah ya, Along. Nah, kami waktu pergi jangkau Hengki kan lewat sama si Along berdua, kan. Kami pergi ke rumah Hengki waktu itu, ya kan. Jadi ya inilah kita melihat hari ini saya khususnya pribadi ya salut dengan Hengki kan gitu kan. Maka saya lebihlah apa Hengki yang berbicara daripada daripada Pak Suyono yang berbicara. Menurut saya gitu loh ya. Kalau hati saya gitu loh. Jauh lebih hebatlah Hengki yang berbicara gitu loh. Atau Debbie Bazir yang berbicara, atau Henny Kristianus yang bicara, atau Philip Mantova yang berbicara, saya lebih oke Hengki yang berbicara sama Meli yang berbicara gitu loh. Karena apa? Ini dari kehidupan ya, kehidupan bahwa Kristus memulihkan kalian, memulihkan Hengki, Meli. Di sini ada Along, Meliana, maaf ya tidak bisa sebut semua. Khususnya ketika kalian dipulihkan, kalian harus memulihkan. Itu hukumnya, dimuridkan untuk memuridkan. Jadi tidak boleh ada di dalam zona nyaman, gitu loh. Oh, saya sudah begini, sudah ini. Tapi ingat, dulu Hengki dan Meli sebelum engkau dipulihkan, ada orang-orang yang Tuhan siapkan yang mendampingi sampai kalian pulih gitu loh. Nah, tibalah waktunya saat ini kalian harus mendampingi orang-orang yang menurut saya banyak sekali sekarang, banyak sekali yang seperti itu ya, yang apa yang kalian alami gitu loh. Nah, jadi boleh ya. Maaf. Oke, begitu silakan, ya. Caca. Siapa ya? Caca, Ibu Dorcas. Oh ya, silakan. Doa dulu boleh, Pak? Doa nutup dulu, Pak. Oh ya, boleh. Boleh, Pak Santo. Silakan. Aku mau kerja itu. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Ko Johan, silakan Ko Johan. Ya, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami sudah merasakan kebaikan-kebaikan-Mu, Tuhan. Selama hari ini, Tuhan, kami sudah mendengar banyak soal keluarga, ya Bapak. Biarlah keluarga kami
semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik Tuhan. Karena firman-Mu tuh terus meneguhkan kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi ini kami berdoa Tuhan untuk Pak Aceh dan istri, dan untuk juga Mama Selvin, berdoa juga untuk Pipit dan Yonghua dan anak-anaknya, dan berdoa juga untuk Alianto Tuhan. Biarlah Engkau selalu memberikan dia kekuatan, memberikan kesembuhan ilahi bagi saudara kami ini Tuhan, sehingga apapun virusnya itu Tuhan, Engkau yang menyembuhkan Tuhan. Dan biarlah bukan hanya kesembuhan fisik Tuhan, tapi biarlah jiwa, roh, jiwa dan tubuhnya kuat di dalam Tuhan, sehingga itu dapat menangkal semua virus-virus yang COVID ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya juga saudara-saudara kami atau teman-teman kami yang tidak bisa kami sebutkan, biar Engkau juga menyembuhkannya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Dalam Indonesia ini selalu di hati-Mu Tuhan. Dalam roh takut akan Tuhan menyertai pemimpin kami Tuhan, sehingga apapun keputusan dari pemerintah itu membawa dampak yang baik bagi seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Terutama anak-anak-Mu Tuhan, biarlah anak-anak-Mu tetap teguh dalam iman, tetap berakar, bertumbuh dalam firman, dan juga tetap diberkati ya Bapa. Biarlah terjadi perbedaan antara anak-Mu dan bukan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pak Heri, silakan tutup dalam doa, Pak. Bapak, kami bersyukur buat hari ini, dan biarlah kebenaran firman-Mu memerdekakan kami. Tuhan, biarlah kami memiliki kelemah lembutan, kerendahan hati, sehingga ketika firman-Mu berkata, kami tunduk dan taat kepada firman-Mu. Karena kami percaya ketika kami tunduk dan taat melakukan kebenaran firman-Mu, maka kami akan mengalami damai sejahtera dalam hidup kami. Kami akan menikmati ketenangan dan ketentraman. Oleh sebab itu Tuhan, ampuni kalau terkadang hati kami tegar, hati kami keras. Tapi biarlah pagi hari ini kami mau belajar untuk terus menjaga hati kami lemah lembut dan rendah hati, supaya kebenaran-Mu memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, buat hari baru ini kami serahkan hidup kami sepanjang hari dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Malaikat-Mu memegang tempat tinggal kami, menyertai seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Apa saja yang kami perbuat, Tuhan buat berhasil. Bahkan hidup kami jadi berkat bagi semua orang. Dan terima kasih, biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, tetap pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Ya Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Sampai ketemu hari Senin.